Perkenalkan, nama saya Frilensia Putri Rontos dengan NIM 20111101158. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah entomologi dan mikrobiologi kesehatan lingkungan dengan dosen Dr. Oxfriani Sumampo, SPI, Master Kesehatan. Jenis penyakit yang saya pilih yaitu penyakit diare. Menurut WHO, diare adalah kejadian buang air besar dengan konsistensi lebih cair dari biasanya dengan frekuensi 3 kali atau lebih dalam periode 24 jam. Diare merupakan penyakit berbasis lingkungan yang disebabkan oleh infeksi mikroorganisme yang meliputi bakteri, virus, parasit, protozoa, dan penularannya secara fekal oral. Diare dapat mengenai semua kelompok umur, baik balita, anak-anak, dan orang dewasa dengan berbagai golongan sosial. Berikut agen faktor terjadinya diare. Agen faktor terjadinya diare karena terkontaminasinya makanan dan minuman oleh faktor penyakit, khususnya lalat. Lalat merupakan salah satu penyebab utama diare. Timbulnya sampah menjadi tempat yang disukai lalat untuk bersarang dan berkembang biak. Tempat basah, benda organik, dan kotoran binatang menjadi pola hidup lalat. Lalat atau vektor lainnya dapat membawa patogen penyebab diare apabila penggunaan zaman keluarga yang tidak bersih dan tidak sesuai dengan syarat kesehatan. Agen merupakan penyakit terjadinya diare. Sangatlah jelas yang disebabkan oleh faktor indeksi karena faktor kuman, malaborsi, dan faktor makanan. Aspek yang paling banyak terjadi diare yaitu infeksi kuman E. coli, salmonella, vibrio cholera, dan serangan bakteri lain yang jumlahnya berlebih dan patogenik, atau memanfaatkan kesempatan ketika kondisi lemah. Berikut faktor risiko penyakit diare. Penyakit diare dapat terjadi akibat faktor secara langsung maupun faktor tidak langsung. Penyakit diare ini berasal dari faktor agen, penjamu, perilaku, dan juga termasuk faktor terkait lingkungan. Jika dilihat berdasarkan faktor penjamu, penyakit diare dapat disebabkan oleh bayi yang tidak mendapatkan ASI eksklusif selama 2 tahun, bayi dan balita mengalami kurang gizi, bayi dan balita mengalami penyakit campak, dan juga dapat disebabkan oleh imunodefisiensi. Faktor penjamu yang dapat menjadi sebab kejadian penyakit diare yaitu seperti misalnya personal hygiene yang buruk dan juga tidak tersedianya jamban yang layak pakai di rumah. Jika dilihat dari faktor lingkungan, penyebab terjadinya diare dapat meliputi pengelolaan sampah, sumber air yang bersih, dan juga fasilitas untuk membuang limbah. Apabila sampah serta fasilitas untuk membuang limbah tersebut tidak dikelola secara tepat, hal tersebut dapat mengakibatkan bayi maupun balita penderita penyakit diare dikarenakan sampah dan tempat pembuangan limbah merupakan tempat di mana lalat sebagai vektor hinggap yang kemudian lalat tersebut dapat hinggap di makanan yang bayi dan balita tersebut makan. Berikut rantai penularan penyakit diare. Penyakit diare dapat ditularkan oleh kuman dari orang satu ke orang yang lain secara langsung melalui fekal oral dengan media penularan utama adalah makanan atau minuman yang terkontaminasi agen penyakit diare. Penderita diare berat akan mengeluarkan kuman melalui tinja jika pembuangan tinja tidak baik dilakukan pada jamban yang tertutup, maka berpotensi sebagai sumber penularan. Penyakit diare juga dapat ditularkan secara tidak langsung melalui air. Air yang tercemar kuman apabila digunakan orang untuk keperluan sehari-hari tanpa direbus atau dimasak terlebih dahulu, maka kuman akan masuk ke tubuh orang yang memakai
tersebut dapat terkena diare. Berikut upaya pencegahan penyakit diare. Upaya yang dapat dilakukan keluarga untuk mencegah terjadinya diare pada balita adalah melakukan perilaku sehat, yaitu 1. Pemberian ASI. ASI mempunyai khasiat pencegahan secara imunologik dan turut memberikan perlindungan terhadap diare pada balita yang mendapatkan makanan yang tercemar. Balita yang diberi ASI secara penuh mempunyai daya lindung 4 kali lebih besar terhadap diare. Pemberian ASI selama diare dapat mengurangi akibat negatif terhadap pertumbuhan dan keadaan gizi balita serta mengurangi keparahan diare. Kedua, menggunakan air bersih. Air bersih merupakan barang yang sangat mahal saat sekarang karena di beberapa daerah yang mengalami krisis air bersih. Namun, penyediaan air bersih yang memadai untuk secara efektif membersihkan tempat dan peralatan masak serta makanan, demikian pula untuk mencuci tangan, demikian juga peralatan sumber air untuk balita, tempat yang digunakan dan lainnya harus bersih untuk mencegah terjadinya diare. Ketiga, mencuci tangan. Mencuci tangan dengan sabun, terutama setelah buang air besar dan sebelum memegang makanan dan minuman, merupakan salah satu cara mencegah terjadinya diare. Cuci tangan juga perlu dilakukan sebelum menyiapkan makanan, minuman, dan memberikan makanan kepada balita. Balita juga secara bertahap diajarkan kebiasaan mencuci tangan. Keempat, penggunaan jamban keluarga harus mempunyai jamban yang memenuhi syarat kesehatan, selalu dibersihkan secara teratur.